Look at Henry. He's pleasant, he's non-threatening, and actually a killing machine. A killing machine. One of the known serial murderers approaches the record of Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas has killed 100 women, at least 360 people. Lucas was a drifter who murdered at random. During an 8-year spree. Either they found the world's worst serial killer, or it was the biggest hoax in American criminal justice history. Give him a pencil. He would sit there and draw pictures and describe what they were wearing, how they were killed. Shootings, strangulations, knifings. I've killed them in every way there is. Lucas was confessing to any unsolved murder put before him. I started getting calls from law enforcement all over. People say, why? Why are you doing it? It was making him feel as though he was contributing. They didn't treat him as a killer, but as a friend. Uh-oh, you got the handcuff? Henry never lived so good. Every day brought him a strawberry milkshake. It was like he was a movie star. At that point, it went to hell in the handbasket quick. What I'd been believing for all these years was Henry did it. There is not one shred of evidence to show that Lucas killed my mother. The police work was less than competent. There's a lot of emotions with that. 197 cases were closed that should still be open. We were up against very powerful people. I don't know if someone has something to hide. There's nobody else gonna solve them except me. He was playing them like a violin. And lied. If Lucas didn't kill all those people, who did? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Kupas, channel Kupas, kita berjumpa kembali. Kali ini dalam forum paralogisme. Kami akan membahas atau mengulas film dokumenter yang ditayangkan Netflix pada akhir 2019 lalu, yaitu The Confession Killer. Ini miniseri, sekitar 5 episode, miniseri dokumenter yang disutradarai oleh Robert Kerner dan Taki Oldham. Miniseries ini berkisah seputar pengakuan Henry Lee Lucas. Dia mengaku telah membunuh lebih dari 360 orang selama 8 tahun di seantero Amerika Serikat. Lucas sendiri ditangkap di Texas pada 83 karena diduga membunuh 2 orang. Tapi ketika ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum, Lucas mengakui pembunuhan 360 orang lebih di seluruh negeri Amerika atau dari pantai utara ke pantai selatan, from coast to the coast kalau menurut orang Amerika. Pengakuan ini jelas menggegerkan bukan hanya aparat penegak hukum tapi juga rakyat Amerika Serikat. Tidak pernah ada pembunuh berantai yang membunuh sampai jumlah ratusan. Walhasil berbagai aparat penegak hukum yang memiliki kasus yang belum terselesaikan datang ke Texas atau ke penjara di Williamson, Texas untuk mengintegrasi Henry atau Lucas. Dalam integrasi tersebut, mereka terkejut karena Lucas mampu menggambarkan kasus-kasus yang mereka tangani dengan cukup detail, dan akhirnya beberapa atau sebagian besar dari penegak hukum atau polisi itu menganggap Lucas memang melakukannya, memang pelakunya, dan akhirnya kasus itu ditutup. Tapi beberapa penegak hukum mendapatkan semacam keganjilan yang mereka melihat bahwa pengakuan ini tidak jujur. Dan belakangan juga seorang jurnalis investigasi menguak atau mengungkap keganjilan-keganjilan dalam pengakuan Henry.
Misalkan ketika terjadi pembunuhan yang dia akui, ternyata Lukas berada di tempat yang sangat jauh. Itu bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen. Dan juga si wartawan ini mencoba menggali seberapa logiskah seorang Lukas mampu berpergian sejauh ribuan kilometer dalam jangka waktu tertentu. Ternyata tidak mungkin. Artinya dia tidak mungkin dari satu tempat pergi ke tempat lain yang jaraknya ribuan kilometer untuk melakukan pembunuhan dalam sekitar hanya beda 2 hari atau 3 hari. Belakangan pengakuan ini akhirnya terbongkar. Jadi dari sebuah pengakuan, sebuah pembunuhan berantai yang luar biasa menjadi sebuah hoax yang luar biasa. Menarik kita untuk membahas ini, ya ini bagaimana kita melihat fenomena masyarakat mempercayai sebuah kabar, sebuah berita, sehingga begitu percayanya mereka sampai menolak adanya keganjilan atau ketidaklogisan dalam sebuah kabar atau sebuah pemberitaan. Baik, selama bersama kita telah hadir pembicara kita atau pembahas kita, Ustadz Musa Kazim. Ustadz, seperti yang tadi sedikit saya ulas, pertanyaannya pertama adalah bagaimana bisa sebagian besar masyarakat mempercayai kabar atau berita, dan ketika ada bantahan terhadap kabar atau berita tersebut, mereka tetap percaya terhadap kabar dan berita yang pertama. Meskipun bantahannya seperti yang diungkap oleh seorang jurnalis investigasi bernama Hugh Answorth. Dia melakukan investigasi dan dia terlibat langsung dalam wawancara dengan Lukas. Itu tetap tidak percaya. Tetap percaya bahwa Lukas adalah pembunuh ratusan orang tersebut. Memang kalau kita lihat serial ini, sebenarnya dokumenter ini menurut saya pelajaran logika yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan sebagai logika terapan. Bagaimana kita bisa menerapkan logika dalam sebuah investigasi jurnalistik model film dokumenter The Confession Killer ini. Nah, kembali kepada pertanyaan, bagaimana bisa orang percaya, cenderung mempercayai sesuatu yang telah dibuktikan kebatilannya atau kekeliruannya atau kebohongannya. Nah, itu ada banyak sebab. Ahli-ahli logika misalnya menyatakan bahwa pikiran manusia itu cenderung berpegang pada asumsi yang telah dia yakini. Jadi ada sejumlah asumsi yang biasanya itu dipercaya oleh manusia, yang berdasarkan asumsi itu kemudian dia mengambil atau mendasari pikirannya pada premis-premis itu. Jadi ada sejumlah postulat lah katakan, yang manusia susah untuk keluar dari postulat itu. Postulat itu adalah kesalahan berpikir sebetulnya. Itulah yang biasa disebut sebagai popular beliefs, ya, kepercayaan umum. Dalam kasus ini mungkin kalau kita mau selidiki secara logika, kita bisa katakan bahwa ada asumsi umum di dalam pikiran manusia bahwa penjahat itu tidak akan mengakui kejahatannya. Ada istilah kalau pencuri ngaku penjara penuh. Nah, ini keyakinan umum orang. Maka ketika ada Henry Lee Lucas ini mengakui suatu pembunuhan, asumsi yang umum dipercaya ini tadi menjadi dasar bagi orang untuk mempercayai pengakuannya. Karena untuk apa sih orang mengakui kejahatan? Kan bukankah begitu? Umumnya orang percaya kalau orang berbuat jahat harusnya menyembunyikan dong. Bukannya dia malah mengakui dan mengungkapkan. Ternyata asumsi ini sendiri, asumsi bahwa penjahat akan selalu menyembunyikan kejahatannya, atau bahwa pencuri tidak akan pernah mengaku, atau pembunuh tidak akan mengakui pembunuhannya, ini adalah asumsi yang ini sendiri salah. Tidak sesuai dengan fakta. Karena ada begitu banyak fenomena, kejadian, fakta yang menunjukkan bahwa
penjahat mengakui kejahatan, bahkan membesar-besarkan kejahatannya dalam rangka menakut-nakuti, dalam rangka berbangga diri, dalam rangka motif-motif lain dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat itu bukan sesuatu yang jarang terjadi, malah sering terjadi, meskipun lebih banyak penjahat itu menutupi kejahatannya. Dalam kasus pengakuan Lukas ini kan kebohongan ini bertahan sampai puluhan tahun, bahkan meskipun si wartawan kan sudah membongkar pada saat awal pengakuan, artinya belum lama, sekitar berapa tahun dia menulis sebuah investigasi, diterbitkan sebuah koran, The Dallas Times Herald. Tapi masyarakat secara umum tetap mempercayai pengakuan Henry Lucas sampai kemudian di awal 2000-an ketika teknologi DNA ditemukan, baru mereka percaya bahwa pengakuan itu bohong. Artinya sampai bertahan puluhan tahun. Betul, makanya tadi saya bilang ada apa yang di dalam logika disebut sebagai musallamat, atau dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai popular beliefs. Jadi popular beliefs itu adalah kepercayaan umum orang yang sebetulnya itu tidak logis. Itu bukan objektif, bukan sesuatu yang benar secara mutlak. Tapi kepercayaan itu sudah tertanam di dalam diri manusia, di dalam pikiran manusia, dan di dalam keyakinan umumnya orang. Artinya keyakinan awam orang, yaitu bahwa penjahat itu menyembunyikan kejahatan, bukan mengakui. Oleh sebab itu, begitu ada pengakuan, dipercaya langsung dipercaya. Buat apa orang penjahat ini mengakui kejahatannya? Kecuali dia memang melakukannya. Nah, ketika Henry Lee Lucas ini tadi di 1983 mengakui kejahatannya, that's it. Ini berarti orang ini penjahat. Tidak perlu lagi dia selidiki lebih jauh. Jangan-jangan dia punya motif lain, jangan-jangan orang ini dipaksa, jangan-jangan dia ingin tenar, tidak penting. Karena ada keyakinan umum, kepercayaan umum bahwa penjahat akan selalu menyembunyikan kejahatannya. Oleh sebab itu, begitu ada pengakuan, selesai. Padahal logika mengatakan tidak cukup pengakuan. Kalau pengakuan itu cukup, berarti tidak perlu ada pembuktian lain. Berarti orang mengaku nabi, kita percaya sebagai nabi. Orang mengaku mengaku sebagai penjahat, kita akui sebagai penjahat. Padahal proses hukum menunjukkan bahwa pengakuan adalah salah satu alat bukti, bukan bukti satu-satunya. Nah, inilah mengapa saya kira keyakinan umum itu tadi, atau asumsi umum itu tadi, itulah yang lebih mendasari orang mengambil kesimpulan bahwa Henry Lee Lucas telah mengatakan apa yang sebenarnya. Karena untuk apa dia? Orang tidak mau menyelidiki lebih jauh, untuk apa ya penjahat atau orang mau mengakui melakukan pembunuhan yang pasti benar ini, pasti benar ini pengakuannya. Ini umum. Keyakinan ini yang disebut sebagai popular beliefs. Dan popular beliefs itu, Pak Irman, umumnya menjadi dasar dari berbagai kesalahan berpikir, dari munculnya berbagai fenomena kebohongan, hoax, dusta, dan lain sebagainya. Misal, ketika kita melihat orang mengatakan seeing is believing, kalau sudah saya lihat baru saya percaya, kalau sudah di depan mata saya baru saya percaya. Ini umum orang menyatakan seperti ini, seolah-olah bahwa penglihatan itulah yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Padahal tidak ada hubungannya. Betapa sering penglihatan kita menipu kita sendiri, betapa sering. Dan ini dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa mata manusia seringkali menipu persepsinya. Bahwa penglihatan itu seringkali mengalami distorsi. Sedemikian sehingga apa yang dilihat oleh matanya sebetulnya bukanlah sesuatu yang sebenarnya terjadi. Seperti misalnya contoh yang umum itu, misalnya apabila kita melihat tongkat yang lurus lalu kita masukkan ke dalam air, terlihat kok tongkat itu bengkok. Apakah benar dan kenyataannya tongkat itu menjadi bengkok karena air? Tidak. Tapi mata kita melihat itu bengkok. Sama juga ketika orang melihat di padang pasir, terlihat ada seperti air. Apakah benar ada air di situ? Kan fata morgana. Orang akhirnya ilmuwan yang mengatakan kepada awam bahwa yang kamu lihat sebagai air itu bukanlah air. Yang kamu lihat sebagai tongkat bengkok itu bukanlah tongkat bengkok. Karena air tidak membengkokkan tongkat. Karena juga padang pasir itu memberi ilusi seolah-olah itu ada air. Padahal itu sebetulnya adalah suhu panas dan lain sebagainya. Jadi
kita semestinya tidak boleh langsung mempercayai sebuah penglihatan atau sebuah pengakuan. Persis, iya. Kita harus tetap kritis. Nah, tetap kritis, dan umumnya karena kan di sini kan dalam konteks ini kan media menyorot, mengekspos pengakuan si Henry Lee Lucas ini tadi kepada awam. Dan yang membenarkan pengakuan Henry Lee Lucas ini atau pengakuan Lucas ini tadi adalah awam juga. Di sini tidak ada ahli yang memverifikasi. Nah, di sini saya ingin tanya, oke lah awam ya, awam ada popular belief. Tapi seorang penegak hukum atau seorang sheriff dalam kasus Henry Lucas ini, Sheriff Jim Boutwell, ya orang yang sudah dianggap masyarakat berpengalaman, punya wibawa, punya karisma, itu bisa dibohongi Lucas atau bisa percaya sebagaimana awam percaya terhadap pengakuan Lucas. Nah, kalau kita lihat di film itu, kita lihat bahwa begini, dan ini pernah kita bahas juga dalam paralogisme. Niat baik orang tidak selalu mengantarkan orang pada perbuatan baik, pada prosedur kebaikan itu dijalankan. Boleh jadi sheriff ini ingin menyelesaikan banyak kasus, boleh jadi motif sheriff ini ketika dia menemukan jagoannya, pahlawannya, dia sebut itu pahlawan juga kan. Pada akhirnya kalau kita lihat di serial itu, di dokumenter itu, dia bilang orang ini orang yang mendapatkan pencerahan dari Tuhan, dan dia mengakui bahwa ada peran dari Suster Clemene ya, yang mengajak Henry Lee Lucas ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Yesus dan lain sebagainya, sehingga dalam pikiran sheriff bahwa Henry Lee Lucas sedang dalam sebuah misi untuk menyelesaikan begitu banyak kasus yang tidak kunjung selesai di Amerika ketika itu. Maka menurut dia orang ini mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu bimbingan ilahi dan tugas misi untuk juga pada akhirnya ya penyelamatan dia di kehidupan setelah mati nanti. Nah, sheriff ini tadi memanfaatkan keadaan Lucas dan juga kepercayaan umum tadi. Jadi berdasarkan kepercayaan umum bahwa orang penjahat tidak mungkin mengakui kejahatannya, dia ambil momen ini untuk menyelesaikan berbagai kasus. Boleh jadi seperti tadi saya bilang, motif dia boleh jadi baik, kita nggak tahu. Boleh jadi juga ini orang ingin populer, ingin mendapatkan gelar sebagai pahlawan, pujian, penghargaan, pengakuan dan rekognisi masyarakat. Juga boleh jadi dia ingin membantu orang lah, gitu. Ada begitu banyak orang yang kalau kasusnya selesai, mereka tahu siapa pembunuhnya, orang-orang yang mereka cintai ketahuan terbunuh dengan cara apa, di mana, oleh siapa, mendapatkan penyelesaian dan penjelasan yang tuntas, mereka semua akan jauh lebih tenang. Nah, semua ini kemudian yang menyebabkan seorang penegak hukum, atau bukan hanya seorang di sini dalam konteks ini kan ada sekian banyak penegak hukum yang kemudian ikut serta dalam drama ini, drama Lucas ini, dan kebohongan yang dibangun oleh Lucas itu tadi, yang saya melihat juga di dalam dokumenter ini, Lucas itu dia gambarkan juga sebagai orang yang polos. Dia merasa bahwa ketika dia berbohong, dia dapat banyak kesempatan untuk dapat milkshake, dapat penghargaan dari masyarakat, dapat penghargaan dari aparat penegak hukum, mendapatkan pujian di mana-mana, nangkring di berbagai media. Jadi dia juga mengambil momen untuk menikmati kesempatan itu, saya lihat gitu ya. Padahal juga yang ironis juga digambarkan bagaimana Lucas ini IQ-nya 87 tapi bisa menipu banyak orang di Amerika Serikat selama puluhan tahun kan gitu. Nah, itu tadi karena penipuan itu, Pak Irma. Secara logika, penipuan itu tidak akan bisa bertahan lama kecuali dia punya gantungannya pada apa yang disebut sebagai popular beliefs. Jadi harus ada yang disebut sebagai popular beliefs atau asumsi-asumsi umum meskipun tidak logis tapi diterima oleh kebanyakan orang. Itulah yang seringkali menjadikan hoax itu sebagai sesuatu yang diterima dalam waktu yang begitu banyak. Seperti misalnya
hoax ya. Hoax itu bisa diterima ketika misalnya orang melihat saudara ya yang menyayangi saudara lain. Ini umumnya orang merasa bahwa persaudaraan itu nyaman. Begitu dia salah satu saudaranya itu mengatakan bahwa dia dizalimi dan lain sebagainya, itu akan lebih susah diterima ketimbang pernyataan bahwa dia dan saudaranya itu memiliki hubungan yang sangat baik, kan gitu. Karena kepercayaan umum ya orang adalah persaudaraan itu indah, persaudaraan itu sangat luar biasa. Jadi kalau ada salah satu pihak mengatakan bahwa dia atau menolak pernyataan umum itu tadi atau keyakinan umum itu tadi dan menyatakan bahwa dia mengalami kezaliman dan lain sebagainya, ini akan perlu pembuktian yang lebih panjang. Atau misalnya suami dan istri ya, kepercayaan umum mengatakan bahwa istrilah yang selalu dalam posisi lemah. Istri ini sebagai perempuan dalam posisi yang lemah, khususnya di dalam adat istiadat yang patriarkal ya, yang mengandalkan kelelakian dan lain sebagainya. Maka asumsi umum mengatakan bahwa perempuan selalu dalam posisi lemah. Ketika ada seorang lelaki mengatakan bahwa dialah yang dizalimi, bahwa dialah yang ditindas oleh, mungkin dia mengalami KDRT laki-laki atau dia mengalami KDART ya, kekerasan dalam rumah tangga, orang tidak percaya. Orang tidak akan mudah percaya. Beban pembuktian si lelaki ini akan jauh lebih sulit daripada perempuan itu. Nah, ini umum. Jadi menurut saya ini sangat umum. Jadi oleh sebab itu mereka yang mengatakan bahwa contoh lain lagi, ketika kita melihat orang ya, pakaiannya sederhana, bicaranya sederhana, rumahnya sederhana, tidak ada aksesoris yang menempel pada tubuhnya, kemudian orang menuduh dia sebagai koruptor dan penggarong uang dalam jumlah yang besar, orang akan kesulitan. Beda dengan orang yang memang tampilannya sudah mewah. Orang yang glamor. Kemudian dia pakai mobil yang mewah, kemudian pakai aksesoris yang mahal dan lain sebagainya. Tanpa dituduh pun orang akan dengan mudah mengatakan bahwa orang ini jangan-jangan ambil uang korupsi. Meskipun orang itu belum tentu korupsi. Begitu juga dengan orang yang wajahnya berantakan, kurus, kering dan jelek dan lain sebagainya. Orang mengatakan kalau orang itu mengaku bahwa dia itu miskin, orang langsung terima. Sebaliknya orang yang gagah, perkasa, sehat, ganteng, fasih berbicara dan lain sebagainya, dia mengaku dirinya tidak punya uang, orang akan susah menerima. Dan ini semua gara-gara persepsi mata. Nah, jadi ada kepercayaan umum ditambah dengan persepsi penglihatan, ini semua menambah mudahnya orang mempercayai hal-hal seperti itu. Dan ini bahkan kalau sekarang ini sudah menjadi bagian dari pekerjaan para PR, pekerjaan para ahli pencitraan untuk memanfaatkan popular beliefs itu tadi. Jadi begitu sulitnya membongkar popular belief atau kepercayaan umum. Itu sampai-sampai di dalam dokumenter The Confession Killer ini ada satu tokoh Vic Feasel, seorang jaksa yang sebenarnya bahkan digambarkan punya potensi karir politik seperti Bill Clinton. Tapi ketika dia mengungkap ada keganjilan atau bahkan kebohongan dalam pengakuan Henry Lucas, dan dia akhirnya tidak disukai oleh banyak penegak hukum di Amerika Serikat, juga masyarakat yang terlanjur percaya dengan Henry Lucas, karirnya dihabisi. Dia dituduh korupsi, dituduh melakukan suap segala macam. Lagi-lagi orang seperti Vic Feasel ini tadi adalah tipikal orang yang dalam sejarah manusia bisa dikatakan sebagai menentang arus besar. Ketika orang menentang arus besar, khususnya ketika arus besar itu diterima oleh kelompok yang militan. Siapa kelompok yang militan ini? Penegak hukum, sheriff, dan mereka yang merasa bahwa kasus-kasus mereka terselesaikan oleh pengakuan Lucas, termasuk keluarga korban yang sangat emosional. Vic Feasel mencoba untuk melawan hoax itu tadi, padahal hoax itu telah diterima oleh satu kelompok yang militan, yang percaya betul bahwa ini semua adalah kenyataan, gitu. Dan bahkan ini sangat emosional buat mereka karena mereka
pada umumnya adalah orang-orang yang merasa urusan ini adalah urusan dengan orang-orang yang mereka cintai. Kasusnya pembunuhan yang menyangkut orang-orang yang mereka cintai, 360 orang yang tersebar di seluruh Amerika from coast to coast, kan istilahnya dari pantai utara ke pantai selatan, yang semuanya ini menimbulkan suatu suasana emosional, yang suasana emosional itulah yang menjadi akhirnya solidaritas semu dalam kelompok ini. Dan saat Vic Vassell atau siapapun ketika itu juga bisa kita katakan orang seperti Hugh Ainsworth itu juga termasuk yang tidak bisa dipercaya oleh mereka. Mereka anggap orang-orang ini justru mereka inilah yang cari popularitas. Padahal Vic Vassell dan Hugh Ainsworth itu justru ingin mengatakan bahwa kalian ini sedang ditipu oleh seorang bernama Henry Lee Lucas dan juga Jim Bothwell dan juga para penegak hukum yang mau cuci tangan dari berbagai persoalan yang mereka hadapi dan mau gampang-gampangan menyelesaikan sekian banyak kasus yang semuanya itu tidak masuk akal. Ketika tadi Anda sudah sampaikan bahwa ketika dilihat bagaimana satu kasus bagaimana Henry Lucas bisa berada di satu tempat kemudian melakukan pembunuhan di tempat itu dan tanpa ada aba-aba atau tanpa ada jeda sedikit pun, besoknya atau berapa hari kemudian melakukan pembunuhan di tempat yang jauh sekali. Bagaimana dia bisa berpindah dalam waktu yang sekejap seperti itu tanpa ada yang mendeteksi, kemudian dari mana dia dapat mobil, bagaimana melintasi negara, dan apakah dia tidak pakai istirahat dan sebagainya. Ternyata tetap saja mereka tidak bisa terima. Setelah sekian puluh tahun kemudian baru orang bisa menerima. Padahal ini contoh kasus yang bisa dikatakan terjadi di era di mana kita bisa melihat dengan istilahnya besauti surah lah istilahnya. Ini kan semuanya ada 80-an sudah ada gambar. Udah ada gambar, ada TV, ada video, ada semuanya, ya kan? Bagaimana dengan kasus yang terjadi 100, 200 tahun yang lalu, 300 tahun, 1400 tahun yang lalu? Pasti akan lebih susah lagi kita membongkar hoax-hoax itu, mendibang ya, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Saya kira ini terjadi pada banyak hal dalam sejarah manusia. Nah, saya kira Vic Vassell ini menurut saya adalah tipikal orang yang ingin apa adanya yang terlihat gitu, apa adanya terbongkar. Dia bukan politisi yang baik. Makanya kan politisi yang baik, siapa politisi itu? Politisi itu adalah mereka yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Politisi yang baik itu haruslah seorang yang bisa berbohong di saat itulah yang diinginkan oleh masyarakat. Berbohong karena bohong itu diinginkan masyarakat. Diinginkan oleh masyarakat. Sementara Vic Vassell dia melawan keinginan masyarakat untuk percaya terhadap pengakuan Lucas. Dan juga melawan kepercayaan umum masyarakat yang berbasis pada asumsi-asumsi yang tidak logis itu, yaitu bahwa pembunuh tidak mungkin mengakui pembunuhannya, sama seperti semua penjahat tidak mungkin mengakui kejahatannya. Dan itu semua datang dari itu yang saya bilang sebagai kepolosan manusia sebetulnya, kebodohan sebenarnya kan. Pada akhirnya polos itu kan kata lain atau kata halus dari bodoh. Orang tidak mau menyelidiki lebih jauh motif si pembunuh ini tadi atau pengaku pembunuhan ini tadi. Mungkin dia punya motif-motif lain, dan sebenarnya Henry Lucas itu dalam wawancaranya di 1983, 1984 itu dia sudah mengakui. Ya boleh jadi 360, boleh jadi juga 600. Saya kira sekitar 180. Nanti dia ngomong 360, dia juga sempat ngomong 600. Artinya orang bisa lihat sebenarnya ini orang sedang apa. Tetapi masyarakat Amerika ketika itu, penegak hukum, media, publik lebih suka apa yang sudah disampaikan. Saya kira ini yang bisa kita lihat, dan dokumenter ini sebenarnya terjadi sehari-hari dalam semua hal, Pak Irman. Ya misalnya kita melihat era 1970-an di Indonesia ketika gembar-gembor ada pembangunan dan lain sebagainya. Yang bicara pembangunan ini kan orang-orang ahli di bidangnya. Ada ekonom yang jebolan Amerika dengan predikat yang sangat baik, ada industriawan yang juga sudah berhasil membangun industrinya, ada teknokrat, ada ini macam-macam sedemikian sehingga paket lengkap penipuan itu akan sulit
dibongkar kecuali oleh orang atau sejumlah orang yang mau menelisik ya lebih jauh dan memilah-milah mana fakta yang sebenarnya dan mana postulat-postulat atau asumsi-asumsi yang dasarnya hanya kepercayaan umum. Ini siapa yang mau menelisik ini zaman itu? Apalagi ada ancaman. Dalam kasus Henry Lee Lucas ini, dalam kasus Confession Killer ini kan juga ada ancaman kepada Vic Feasel. Dan ada tekanan kepada suara-suara lain, suara-suara yang berbeda. Bahkan kita bisa lihat ya, sheriff dan lain sebagainya itu kan kemudian menuduh Vic Feasel dengan berbagai tuduhan, apakah tuduhan penyuapan yang akhirnya tidak terbukti, ataukah tuduhan dan akhirnya sampai bercerai sama istrinya dan lain sebagainya. Yang saya kira tekanan itu menunjukkan bahwa karakternya dibunuh, karirnya dihabisin. Padahal sesama penegak hukum. Karena mereka ingin mengatakan bahwa Vic Feasel ini justru yang ingin cari popularitas gitu loh. Padahal kan justru ketika kelak artinya pada 2000-an ya, ketika alat tes DNA itu sudah semakin diterima dan dianggap sebagai teknologi yang bisa diandalkan, kan terbukti bahwa Vic Feasel lah yang berkata jujur dibandingkan dengan yang lain-lain. Saya kira ini memperlihatkan bahwa banyak hal sebetulnya ya dalam sejarah bangsa kita menemukan orang bisa berbohong dalam waktu yang lama karena didukung oleh berbagai kekuatan dan karena suara-suara yang berbeda itu ditindas dengan berbagai cara penindasannya, dan juga suara yang berbeda itu dianggap justru sebagai suara pencari popularitas atau suara kelompok ekstrim. Itu kan kita bisa lihat misalnya mengapa Pak Irman ya, misalnya contoh Indonesia bisa ada penjajahan selama 350 tahun ini atau 300 tahun lah katakan. Bagaimana bisa ada rezim penjajahan 300 tahun kecuali rezim itu mampu membangun dong sebuah trustworthiness, sebuah hubungan kepercayaan dengan publik. Apapun itu. Tidak semuanya penindasan begitu saja. Tidak mungkin orang menindas dengan kekerasan. 300 tahun pasti ada perlawanan yang luar biasa. Kecuali mereka mampu mengambil itu tadi sebagian kepercayaan masyarakat dan memupuk kepercayaan itu dengan menginjeksi kepercayaan itu dengan berbagai hoax, dengan berbagai iming-iming, berbagai janji palsu, dengan intimidasi, dengan ketakutan, dan menindas yang sedikit yang tidak menolak percaya ya. Serta menghabisi suara sumbang kecil yang kritis ini tadi sebagai katakanlah ekstremis, sebagai keluar dari adat istiadat apapun namanya, itu kemudian mereka akan tergeser dari mainstream, dari arus besar, seolah-olah. Dan ada kepercayaan, manusia itu suka percaya bahwa kalau sudah kebanyakan percaya itulah kebenaran, karena tidak mungkin dong kebanyakan orang itu salah atau kebanyakan orang itu bodoh. Jadi dominasi itu atau hegemoni itu tidak harus melalui kekerasan, tidak harus melalui paksaan, tapi bisa melalui semacam kendali terhadap kognisi kita. Iya dong. Dan memang kalau kita lihat kan sebetulnya logika pada awalnya Pak Irman ya, logika pada awalnya diajarkan oleh Socrates. Bahkan filsafat itu sendiri diajarkan oleh Socrates dalam rangka melawan hegemoni yang ketika itu didukung oleh mayoritas. Oleh sebab itu kan dalam kisahnya Socrates kemudian harus mati menenggak racun karena pengadilan memutuskan dia bersalah. Dan ketika itu pengadilannya dilakukan oleh para juri. Dan para juri itu seperti semua pengadilan yang berdasarkan pada grand jury lain yang sekarang diadopsi di Amerika, itu kan dari masyarakat. Artinya pandangan umum. Nah, Socrates kemudian mengatakan bahwa pandangan umum ini banyak yang salah. Makanya perlu logika, makanya perlu filsafat. Filsafat mendeteksi mana yang benar, mana yang salah, mana yang khayal, mana yang nyata, mana yang asumsi kamu, mana yang kesimpulan yang sebenarnya. Pilahlah yang benar, yang sahih dari yang batil, yang valid dari yang invalid. Ini kan untuk itu logika diajarkan ketika itu. Saya juga melihat dalam film ini
Berarti kebenaran itu awalnya bisa jadi dianggap kebohongan, atau bisa jadi kebenaran itu awalnya ketika muncul itu ditertawakan, dibully, dirisak. Betul. Saya kira memang dan seringkali pembawa kebenaran itu berlawanan dengan selera kebanyakan orang. Jadi mereka yang membawa kebenaran itu umumnya tidak disukai oleh lingkungan sekitarnya. Saya ambil contoh, orang seperti Allamah Tabatabai, ketika dia mengajarkan filsafat dan tafsir di Hauzah Qum, itu dia disingkirkan sedemikian rupa. Dalam sejarah disebutkan bahwa untuk mencari rumah sewaan pun dia kesulitan. Karena dianggap dia membawa bid'ah, membawa sesuatu hal yang baru, yang akan menggeser hegemoni dari ilmu-ilmu yang waktu itu menjadi bagian dari ilmu-ilmu yang mendominasi pemikiran dan wacana, ilmu fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Saya kira para pendobrak ini pada umumnya akan tersingkir, tapi sejarah akan menunjukkan, apalagi dalam kasus Confession Killer ini kita lihat Vic Faisal itu kan juga akhirnya ditipu oleh Henry Lucas ketika Henry mau mengungkapkan bahwa semua pengakuan dia sebelumnya itu adalah karena sebuah penggiringan, kalau tidak salah penggiringan dari sang syarif, ya kan? Apalagi waktu itu syarifnya kalau tidak salah akhirnya meninggal mati duluan kan. Nah, ketika syarifnya mati, dia merasa tidak punya lagi hutang budi kepada syarif, karena syarif ini kan juga pada akhirnya kalau kita lihat kan syarif ini kan merayu dia lah dengan cara berbagai cara kan, dengan memberi, dengan menghargai, dengan mengapresiasi, dengan membawa dia kemana-mana, memperkenalkan dia sebagai tokoh, pahlawan dan lain sebagainya. Dan Henry Lee Lucas merasa ini kesempatan untuk dia membersihkan dirinya dan bahkan menjadi hero, pahlawan. Nah, saya kira ketika sudah tidak ada lagi si patron ini tadi, dia kemudian kan ingin mengakui, tapi ternyata dia pun menipu si Vic Faisal. Nah, Vic Faisal akhirnya jatuh betul-betul ketika itu. Nah, saya kira dalam banyak hal The Confession Killer ini menurut saya sangat menarik untuk kita lihat sebagai bagaimana logika dalam praktek kehidupan itu bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang salah itu. Saya kira di situ kita sering punya persoalan di situ. Kalau kita bicara dengan sosok polisi atau penegak hukum yang dalam dokumenter ini diwakili oleh meskipun banyak penegak hukum yang percaya, tapi ada sosok yang sangat terlihat itu Jim Bothwell. Ini menariknya saya coba menanyakan komentar antum tentang bagaimana polisi itu meninggalkan banyak kasus yang semestinya kasus kriminal utama. Pembunuhan itu kan kasus kriminal yang major lah istilahnya gitu kan. Kejahatan yang utama, menghilangkan nyawa orang itu. Tapi bagaimana polisi dengan begitu mudahnya pertama percaya terhadap pengakuan Lucas, terus kedua bagaimana masyarakat yang ingin atau keluarga korban yang ingin masalah ini selesai, ingin diselidiki ulang, itu diabaikan begitu saja. Artinya kalau orang-orang kecil yang menderita atau menjadi korban, itu polisi agak sungkan atau sulit untuk bertindak cepat. Karena tadi itu orang kecil, tuntutan orang kecil itu energinya juga kecil. Beda dengan tuntutan elit. Tuntutan elit energinya gede. Dia bisa pakai media, dia bisa pakai koneksi, dia bisa pakai kekuasaan itu sendiri. Apakah atasan dari si pejabat itu, ataukah uang, ataukah massa, ataukah media, sehingga tuntutannya menjadi besar. Jadi seringkali kasus pembunuhan yang merupakan penghilangan nyawa, yang merupakan sesuatu yang harusnya menjadi prioritas dalam segala kejahatan, itu dikalahkan oleh hal yang sederhana seperti misalnya kalau kita lihat di Indonesia itu kan kita sering lihat misalnya ada katakan kasus porno artis tertentu, kasus foto telanjang artis tertentu itu jauh yang sekarang lagi itu soal undang-undang ITE. Undang-undang ITE, orang
menghina pejabat ya, pejabat negara, apakah itu presiden atau ketua DPR atau apapun, atau membakar spanduk atau bendera partai tertentu, itu jauh punya energi lebih besar daripada pembunuhan terhadap orang-orang kecil yang terjadi hampir setiap hari. Karena itu tadi tidak ada jadi tuntutan orang kecil ya, volumenya kecil, energinya kecil, intensitasnya kecil, sehingga ya mereka mampu untuk melupakan begitu saja. Saya kira itu hal yang sangat umum dalam fenomena masyarakat ya. Iya. Itu juga ada kan ada gium bahwa lebih baik membebaskan orang bersalah. Ya. Artinya dalam pengertian kita tidak tahu apakah dia salah apa tidak, tapi kita tidak punya bukti dia bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Nah, tapi polisi itu seperti dalam dokumenter ini itu justru lebih nyaman dengan menjadikan Henry Lucas ini jadi tersangka ratusan pembunuhan dan dia menghadapi hukuman mati daripada mencari pembunuh yang sebenarnya. Iya, makanya tadi saya bilang ini kan pertemuan berbagai kepentingan. Kepentingan Henry Lucas sendiri adalah untuk menjadi pahlawan. Kepentingan penegak hukum menyelesaikan sekian kasus, jadi kayak grosir kan, itu penyelesaian secara grosir 300 sekian kasus yang semula menumpuk di meja para penyidik di seluruh seantero Amerika, tiba-tiba dalam waktu kalau tidak salah ada setahun atau 2 tahun itu semua selesai gitu kan, kelar. Makanya itu prestasi luar biasa. Dan ketika ada yang mengusik ini, mereka marah betul gitu. Solidaritas jiwa korsa mereka bangkit untuk mengatakan, aduh, ada lagi nih orang tak-ngatik lagi urusan ini. Makanya kemarahan mereka kepada Faisal dan media seperti The Dallas itu, The Dallas Herald ya, Times Herald, Dallas Herald itu menjadi besar juga karena mereka merasa ini mengganggu prestasi yang luar biasa itu, mencoreng prestasi yang luar biasa. Nah, juga di sisi lain media juga senang dengan berita adanya serial killer yang begitu horrific ya, horor, dan ini sangat dramatis gitu. Nah, jadi pertemuan berbagai motif ini tadi menyebabkan mereka menjaga kebohongan ini dan memaksakan kebohongan inilah sebagai fakta yang sebenarnya gitu. Jadi di sini orang yang mestinya atau pihak yang mestinya kritis, yaitu penegak hukum dan media, justru membantu tersebarnya hoax itu. Pastinya, karena menurut saya itu tadi. Jadi ada motif penegak hukum ingin menyelesaikan persoalan mereka, dan mereka juga ingin mungkin dapat nama baik di tengah masyarakat. Kan ada di dalam serial ini kan juga disebutkan bagaimana penyelesaian yang begitu cepat atas berbagai kasus itu menambah kepercayaan publik pada si Jim Bothwell itu, dan juga bahkan Jim Bothwell itu dianggap sebagai legenda, apalagi ketika itu Korps Texas Rangers itu memang sedang kurang gaung ya, perlu pencitraan lah gitu ya. Maka Jim Bothwell yang dari Texas Ranger itu menjadi ikon dan legenda sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, saya kira pertemuan berbagai kepentingan itu tadilah yang kemudian diadon menjadi sesuatu yang kita bisa saksikan di serial ini. Saya kira di sini tugas yang harusnya dilakukan oleh jurnalis itu justru tidak mereka lakukan dengan sebenar-benarnya, karena jurnalisme itu kan harusnya selalu menjadi suara yang paling kritis, paling skeptis di tengah masyarakat. Harusnya tugas jurnalis itu adalah tugas si peragu, tugas sang peragu dalam masyarakat. Kalau menurut saya, tugas peragu itulah yang harus diemban oleh para jurnalis. Nah, sayangnya di Amerika, di mana-mana justru seringkali mainstream itu tidak menjadi peragu, malah menjadi penyetempel kebenaran itu. Jadi kalau jurnalis sudah mengakui, media sudah mengakui, berarti that's it. Ini berarti sudah fakta. Padahal tidak, harusnya mereka lah yang mereka malah bermain dalam irama kebohongan itu. Nah, irama kebohongan itu, dan ketika kita baca di
film serial ini kita lihat bahwa sebagian besar media ketika itu menerima versi polisi ini sudah selesai, tidak mencoba untuk mencari fakta di lapangan, kecuali si Hugh Ashworth itu, kecuali satu orang yang kemudian dia merasa bahwa ini ada yang tidak benar. Nah, belakangan juga ada jurnalis lain yang perempuan itu, Nan Kuba itu yang kemudian juga melihat wah ini ternyata bolongnya terlalu banyak gitu. Saya kira justru jadi jurnalis Amerika ketika itu atau media besar Amerika justru mengikuti irama penegak hukum yang ingin memang kasus ini diselesaikan dengan cara begitu gitu. Terakhir Ustaz, saya juga nangkap pesan dari dokumenter ini bahwa kebohongan itu kalau memang membuat kita nyaman sebaiknya jangan dibongkar. Iya, gimana? Sayangnya memang manusia ini seringkali menghadapi kebenaran itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Ya. Padahal kenyataannya kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Tetapi enggak, ternyata kita lebih senang menyimpan kebenaran. Jadi manusia tidak suka dengan kebenaran karena ada konsekuensi dari kebenaran. Mereka tidak mau ada konsekuensi itu. Bahkan konsekuensi banyak. Begitu banyak konsekuensi. Dalam kasus ini artinya apa? Harus ada penyelidikan ulang yang kasus-kasus itu diselidiki ulang dan terbukti sejumlah kasus ketika diselidiki lagi memang ada pembunuh-pembunuh yang belum ketahuan dan bebas berkeliaran dan mereka yang harusnya mendapatkan hukuman semua itu, dan di film ini kan ditunjukkan. Nah, tapi ternyata banyak manusia yang ingin mengubur kebenaran karena tidak mau konsekuensi dari terbitnya kebenaran. Banyak yang bakal terluka citranya kalau kebenaran terungkap. Ya, dan ketahuan bahwa mereka tidak menjalankan tugas dengan benar, bahwa mereka asal ngomong, mereka asal percaya, mereka ini tidak pakar tapi merasa pakar dan lain sebagainya. Ini semua akan terbongkar. Nah, dalam rangka menutup semua itu, mari kita jaga aja kebohongan ini agar menjadi sesuatu yang lebih langgeng. Dan pelanggengan, pelestarian kebohongan biasanya semakin besar kebohongan itu pengaruhnya terhadap kekuasaan, maka semakin langgeng para aparat kekuasaan atau alat kekuasaan untuk menutupi kebenarannya. Dan bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun, bisa puluhan tahun tergantung. Dalam kasus Henry Lee Lucas itu kan karena Jim Bothwell-nya mati dan kemudian Texas Ranger-nya juga tidak bisa menutupi kasus itu. Juga adanya tekanan. Apa itu tekanannya? Ditemukannya alat teknologi DNA. Teknologi untuk mendeteksi DNA yang kemudian bisa menyelesaikan dan diakui oleh penegak hukum bahwa alat ini reliable kan sekarang. Itu semua mengakibatkan ada pendobrakan terhadap hoax seperti ini. Tapi bayangkan kalau kekuasaan tetap di tangan mereka yang berbohong. Kemudian tidak ada alat yang disepakati untuk bisa membongkar kebohongan. Kemudian tidak ada perlawanan, tidak ada suara melawan yang terus-menerus. Maka kebohongan bisa ratusan tahun, ribuan tahun. Saya kira ini kenyataan dalam sejarah manusia. Seringkali kebohongan itu mengapa tidak bisa terbongkar juga karena faktor-faktor ini. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian para pemirsa Kupas sekalian, ulasan kami tentang The Confession Killer. Mungkin kami menyarankan agar para pemirsa menonton dokumenter ini yang sangat bagus sekali, menggambarkan tadi yang seperti Ustadz Musa jelaskan, bagaimana sebuah popular belief atau kepercayaan umum sulit untuk dibongkar. Kebohongan sulit untuk dibongkar ketika sangat terkait dengan tadi kepercayaan umum atau popular belief masyarakat. Dan disinilah semestinya tugas dari logika dan filsafat yang kalau dalam prakteknya itu semestinya tugas media, tugas para ahli, tugas cendekiawan dan juga tugas sebenarnya penegak hukum. Tapi sayangnya ini tidak terjadi, justru media dan penegak hukum ikut menabuh genderang dari irama kebohongan tersebut.
Demikian Pak pemirsa sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.